Pada video unboxing yang lalu, saya sempat mengatakan bahwa Asus Zenfone 3 Max ini, sisi belakangnya mirip dengan Xiaomi Redmi Note 3, sementara sisi depannya mirip dengan Meizu M3 series. Namun, setelah beberapa hari saya pakai, saya malah merasa smartphone ini makin mirip dengan iPhone 6. Saya sempat meragukan bahwa smartphone ini terbuat dari bahan metal, karena memang bagian belakangnya tidak terlalu terasa metal seperti yang saya rasakan pada Meizu M3 Note, Vivo V3, atau smartphone lainnya. Namun, ketika pagi-pagi saya merasakan suhunya sangat dingin, dan juga ketika dipakai bermain game agak menghangat, saya baru yakin bahwa ini memang benar-benar metal. Satu hal yang membuat saya yakin bahwa ini terbuat dari metal, ciri khas bahan metal yang licin juga hadir pada Asus Zenfone 3 Max. Bagian depan dari Asus Zenfone 3 Max ini adalah bagian paling atraktif. Layarnya hitam pekat, bahkan saat menyala, navigation bar warna hitamnya itu terasa menyatu dengan bodi. Saya tidak tahu ya kalau untuk varian warna lain. Dengan layar sebesar 5,2 inci dan dengan lengkungan kaca 2,5D di sekeliling pinggirannya, ini makin membuat nyaman dalam genggaman. Resolusi layar yang hanya HD 720p tidak membawa masalah buat saya. Zen UI yang dibawa Asus Zenfone 3 Max bukanlah custom UI favorit saya, tapi Zen UI ini punya beberapa fungsi yang cukup penting untuk digunakan. Antara lain, untuk melakukan screenshot, kita cukup menekan dan menahan tombol Recent Apps. Selain itu, application drawer yang dimiliki Zen UI dapat memasukkan aplikasi-aplikasi yang baru kita install ke dalam kategorinya masing-masing secara otomatis. Untungnya, kali ini Asus memperbolehkan kita menghapus bloatware yang ada pada Zen UI. Fingerprint scanner pada Asus Zenfone 3 Max terletak pada bagian belakang smartphone ini yang merupakan posisi natural telunjuk kita. Proses pembukaan layar dengan menggunakan fingerprint scanner ini cukup cepat. Hanya karena tak ada feedback berupa getaran, saya sempat agak tidak biasa menggunakannya. Dalam pemakaian saya, baterai 4100 mAh milik Asus Zenfone 3 Max selalu dapat menembus 24 jam. Sementara untuk pengisian daya, dengan charger bawaan yang disertakan, saya biasanya mampu mengisi dari sekitar 10% ke 100% dalam waktu 2 jam. Saat diajak bermain game, Asus Zenfone 3 Max ini akan sedikit menghangat suhunya. Untuk game dengan grafis 3D yang berat, memang tidak terlalu terasa ada lag, tapi juga nggak smooth-smooth banget sih waktu digunakan. Satu hal yang saya sukai dari Asus Zenfone 3 Max ini saat bermain game adalah munculnya tombol khusus saat bermain game. Tombol ini dapat kita gunakan untuk melakukan speed booster, yaitu semacam melapangkan memori dari aplikasi yang tidak kita pakai. Selain itu, tombol ini dapat kita gunakan untuk merekam permainan kita, dan tak lupa kamera depannya menyala dan merekam ekspresi wajah kita saat bermain. Coba lihat video yang ini. Jadi lucu-lucuan gitu saat kita bermain game. Berita buruk untuk para penggemar game VR, Asus Zenfone 3 Max ini tidak mempunyai sensor giroskop. Berikut adalah kelengkapan sensor yang ada pada Asus Zenfone 3 Max. Speaker Asus Zenfone 3 Max mengikuti Xiaomi Redmi Note 3 yang memposisikan speakernya di bagian belakang. Selain posisinya yang kurang ideal,
Kualitas keluaran suara dari Asus Zenfone 3 Max ini tergolong biasa saja. Berikut adalah informasi hardware pada Asus Zenfone 3 Max beserta skor hasil benchmarknya. Secara umum, kamera Asus Zenfone 3 Max ini cukup layak mendapat pujian pada level harga yang ditawarkan. Meskipun tidak ada mode manual untuk mengatur fokus dan lain-lain, kehadiran beberapa mode gambar cukup membantu, terutama untuk kondisi pencahayaan yang kurang baik. Berikut contoh hasil foto yang diambil menggunakan Asus Zenfone 3 Max. Berikut ini adalah plus dan minus dari Asus Zenfone 3 Max. Untuk kelebihannya, menurut saya Asus Zenfone 3 Max ini mempunyai kelebihan antara lain: 1. Dapat beroperasi di jaringan 4G dan sudah bergaransi resmi. 2. Desain yang tipis dan indah, khususnya untuk warna grey ya. Saya sangsi nih, dari jauh orang akan mengira bahwa ini smartphone buatan Asus. 3. Layar Asus Zenfone 3 Max ini tergolong baik dari berbagai aspek penilaian, baik itu dimensi, kerapatan, viewing angles, maupun reproduksi warna. 4. Meskipun tanpa kehadiran mode manual, kamera Zenfone 3 Max tergolong baik di kelasnya. 5. Sudah memiliki fingerprint scanner yang cukup cepat dan akurat. Dan terakhir, Zen UI sekarang sudah memperbolehkan pengguna menghapus bloatware. Itu penting. Sementara kekurangan dari Asus Zenfone 3 Max adalah penggunaan hybrid slot yang saya sangat tidak suka. Kedua, desainnya kurang original. Ketiga, licin dalam genggaman. Keempat, ketidakhadiran dari sensor giroskop. Kelima, output audio yang biasa-biasa saja, ditambah posisi speaker yang kurang ideal yaitu di bagian belakang. Tambahannya, dengan semua kelebihan dan kekurangan yang dimiliki Asus Zenfone 3 Max, kamu bisa dapatkan di satu smartphone dari brand lain dengan harga yang lebih murah sekitar 500 ribuan, yaitu Infinix Hot S. Oke, masuk ke kesimpulan. Menurut saya, Asus Zenfone 3 Max ini adalah sebuah smartphone yang secara umum berkualitas baik. Terlebih harganya tidak jauh dari harga aman secara psikologis, yaitu 2 juta rupiah. Dan pastinya, Asus Zenfone 3 Max ini sudah bergaransi resmi. Faktor-faktor yang esensial pada sebuah smartphone, kecuali audio ya, mampu disajikan dengan kualitas yang baik oleh Asus pada Zenfone 3 Max ini. Bagi Anda yang punya budget sekitar 2 jutaan, saya menyarankan Asus Zenfone 3 Max ini untuk dimiliki. Namun, jika budget Anda sedikit lebih kurang dari itu, mungkin Anda bisa mempertimbangkan Infinix Hot S yang harganya lebih murah 500 ribuan dengan kekurangan antara lain tidak adanya lampu notifikasi dan juga lampu latar pada tombolnya, tapi punya kelebihan yaitu lubang speakernya mempunyai posisi lebih baik, hadirnya giroskop meskipun hanya software, dan juga harganya pasti. Sementara buat Anda yang sudah fanatik sama aliran mending Xiaomi, lebih baik simpan aja komentarnya karena saya sudah tahu apa yang akan Anda tulis pada kolom komentar. Oke, demikian review saya kali ini. Silahkan dikomentari. Be nice to others. Dari Kota Bandung, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.